Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Masih kita membahas tentang seputar tafakkur. Kemarin sudah kita garis besari tafakkur sa'ah khair min ibadati sanah. Tafakkur sesaat lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur Anda akan mendapatkan tambahan-tambahan iman, tambahan takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah pandai koreksi kepada diri kita sendiri, dan berbagai macamnya manfaat-manfaat yang lain. Kemudian apalagi yang harus kita tafakkurkan? Coba kita sejenak tafakkur dengan kehidupan dunia. Wa kasrati asghariha wa wabaliha, yang mana dunia itu kesibukannya hebat sekali, banyak sekali. Sibuknya banyak tapi hilangnya cepat. Coba kita nabung uang. Kita hari ini punya rumah, punya macam-macam. Allah kalau mau ngambil lebih cepat lagi. Didatangkan sama kita penyakit yang perharinya butuh puluhan juta hingga ratusan juta, habis sudah. Padahal itu kita kumpulkan setelah bertahun-tahun. Jadi hidup itunya ya seperti itu. Kesibukannya banyak. Kesibukan itu selalu ada juga efek-efeknya banyak, hilangnya lebih cepat. Tapi lihat dengan akhirat yang kita imani. Akhirat itu kenikmatannya kekal abadi. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalik yubayyinullahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Seperti itulah Allah terangkan kepada kalian semuanya tanda-tanda kebesaran Allah supaya kamu benar-benar bisa berpikir, bisa memilih mana dan apa yang harus saya
sedikit harus dengan payah yang besar, kemudian belum resiko efek samping dan sebagainya, atau akhirat yang kekal, usaha simpel dampaknya banyak, dan kita lebih panjang di sana hidup ini. Wa qala ta'ala bal tasrul hayatad dunya, akan tetapi buktinya apa? Kita justru lebih mementingkan daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Inilah real. Kenapa demikian? Karena kalau bicara akhirat kita bicara keimanan. Percaya enggak kita dengan akhirat? Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau diprediksi oleh penduduk Baitul Maqdis, beliaulah satu-satu orang yang telah ditemukan dalam kitab Injil yang bisa membuka atau memerdekakan Baitul Maqdis. Maka daripada itu ketika orang Islam datang menggempur Baitul Maqdis yang saat itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk fathu kota Syam, memerdekakan daripada negara Syam. Maka saat itu mereka orang-orang Baitul Maqdis mengatakan yang ada di dalam benteng itu, coba pimpin kamu keluar. Keluarlah Abu Ubaidah. Dilihat, wah, bukan orang ini yang bisa menaklukkan kami. Baitul Maqdis bukan orang ini. Walau kalian kepung 20 tahun gak bakal bisa. Yang bisa menaklukkan kami adalah namanya Umar ibn Khattab. Namanya Umar, nabinya Muhammad bin Abdullah, sifatnya ini disebutkan. Mereka tahu di Baitul Maqdis. Ya, orang Baitul Maqdis yang menguasai Injil tahu hal itu. Maka tersenyum Abu Ubaidah. Tersenyum, wah ini ya pimpinan kita, tulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dibaca, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Ya, di situ ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman berpendapat, ya Umar, jangan itu tipu muslihat mereka. Kalau Anda datang beneran, nanti Anda diculik, dibunuh sama mereka, habis dah kita. Tumpuan kita adalah Anda di dalam menyebarkan Islam. Ini. Tapi kemudian apa kata Sayyidina Ali? Kalau aku berpendapat berangkat Umar. Ya, karena memang yang bisa fathu, membuka atau memerdekakan Baitul Maqdis adalah Anda, sesuai yang diterangkan dalam kitab mereka Injil yang telah mereka pelajari. Berangkat Sayyidina Umar. Bukan berarti Sayyidina Umar tidak menghiraukan usulan dari Abdurrahman bin Auf semua yang baik, tapi lebih cenderung dengan pendapat Sayyidina Ali. Berangkat Sayyidina Umar. Ya, berangkat ke sana. Tapi dengan tawadhu'nya, dengan lemah lembutnya, dengan baju yang sederhana, dan benar-benar ya, ketika melihat Sayyidina Umar baru dia mengatakan, benar orang ini yang bisa membuka Fathul, membuka Baitul Maqdis. Makanya mereka tidak mengadakan perlawanan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kok bisa mereka? Orang Nasrani yang tertipu dari beberapa orang yang mengadopsi ajaran Nasrani sehingga mengatakan Nabi Isa tidak lagi sebagai Nabi Allah tapi sebagai anak Tuhan. Sayyidatuna Maryam tidak dianggap sebagai wanita yang suci, kekasihnya Allah, tapi dianggap sebagai ibunya Tuhan. Tapi masih ada beberapa orang yang rajin bertafakkur, mengkaji, menggali ilmu Nasrani daripada kitab Injil mereka. Mereka masih mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menuntun kepada
hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertafakur ya Allah. Dunia ini sejenak, akhirat yang lebih kekal. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'abun. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, tidak ada ini hidup di dunia kecuali main-main. Kecuali main-main. Apa yang ada? Main-main semuanya. Bahkan kita orang Islam juga mainan. Coba perhatikan. Anda kalau punya rumah, kemudian rumah Anda ini perlu berwawasan, karena anak nambah, keluarga nambah. Cara memperbaiki rumah yang paling benar adalah berdiskusi kepada pakarnya. Kita panggil kontraktor, kita panggil insinyur bangunan, kita panggil yang paling pandai dalam mengatur ruangan, bangunan sebagainya. Jangan Anda malah bertanya kepada masyarakat awam, kemudian nggak paham ngerti dengan bangunan, pakai fronting lagi. Jadi kita sedang dimain-mainkan sebenarnya. Pakai fronting lagi. Ya baik, mana di daerah mana yang harus kita bongkar kamarnya, kita tambah, kemana arahnya, gimana model bangunannya, tanya masyarakat. Fronting ada 3, ya alternatif bongkar total, bangun baru, ada bongkar secukupnya, kemudian ditambah, ada nggak di lokasi fronting. Yang ikut fronting sama-sama nggak ngerti. Makanya jadinya bukan tambah baik, tambahan hancur. Ini kan main-main sebenarnya, kita sedang dipermainkan. Demikian kita kepingin membenahi bangsa yang rusak ini. Harusnya kita musyawarah kepada pakar yang biasa mengelola di badan negara, misalkan kok pakai voting. Wa ma hadil hayatid dunya illa lahwun wa la'ib. Karena memang hidup dunia kayak gini, main-main sudah. Semuanya diajak main-main. Wa inadal akhirah lail hayawan, beda kalau akhirat. Kalau akhirat luar biasa, hidupnya hidup hakiki. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian memang benar-benar sadar. Kalau kita berpikir ya Allah, dunia yang sangat pendek, akhirat yang begitu panjang, kita butuh bekal yang luar biasa, maka minimal tafakur ini akan membuahkan zuhud kepada dunia dan lebih cinta dengan akhirat. Kemudian ada lagi yang harus kita pikirkan, yang namanya qurbul nuzulil maut. Bahwa maut itu sesuatu yang pasti. Maut atau mati itu sesuatu yang pasti, walaupun tidak jelas kapan terjadinya. Akan tetapi ketika kita usaha secara materi dunia pengen jadi orang sukses secara ekonomi, sukses ekonomi sesuatu yang belum pasti. Kenapa? Karena usaha kadang-kadang ada yang jalan dan banyak yang gak jalan. Padahal modalnya banyak, pengalaman banyak, relasi banyak dan seterusnya, kadang-kadang gak jalan. Berarti dari sini kenapa kita peras otak kita untuk berpikir sesuatu yang gak pasti, sementara kita melalaikan sesuatu yang pasti, walaupun itu jauh dan gak jelas. Sehingga para ulama mengatakan yang namanya maut pasti, walaupun gak jelas kapan waktunya, berarti dianggap dekat. Oleh karena dia lebih mementingkan nanti setelah saya matinya apa yang harus saya pikir, yang harus saya kerjakan, apa modal saya. Ya. Kalau sudah kita mati dalam kondisi buruk, setelah itu ada penyesalan yang gak ada akhirnya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan baik, maka alhamdulillah. Maka daripada itu ya Allah,
Nabi berkata, aksiru min dzikri hadibil ladzat. Perbanyak ya kamu mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan semua kenikmatan yang kamu miliki daripada dunia, yakni apa? Al-maut. Apa kata Allah? Qul innal maut allati tafirruna min. Katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzina tafirruna minhu, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan tetap menjumpai kepada kamu. Summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kamu akan dibawa kepada alam yang gaib wa syahadah dan nampak. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, untuk dicek ya, untuk diaudit, diungkap, bima kuntum ta'malun, semua yang telah kamu perbuat harus ada pertanggungjawaban ya Allah. Kalau yang kita lakukan nggak ada tanggung jawab zenina, mungkin seperti sapi kebo ya, nggak ada tanggung jawab. Tapi semua yang kita lakukan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak terlontar sebuah kata-kata daripada lisan ini kecuali akan ada catatan daripada buku catatan malaikat raqib dan atid yang akan diminta tanggung jawabnya. Ya Allah, itu terjadi setelah mati, dan itu akan terjadi kepada kita, benar-benar terjadi ini. Sehingga sebagian daripada ulama, karena takutnya lisan ngomong sesuatu yang bisa membahayakan kepada dirinya, maka dia tidak ngomong kecuali setelah itu ditulis. Setelah ditulis, dicek, tadi saya salah di dalam omongan yang mana ya? Tadi. Kenapa? Upaya untuk membatasi omongan yang gak bermanfaat, omongan yang justru menyeret kepada ngomong kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi telah menjelaskan, ya, betapa banyak orang diseret ke neraka Allah hasil panenan daripada bibirnya. Tapi ketika bibir itu adalah selalu berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat dan sebagainya, maka masya Allah. Qul, katakan ya Muhammad, tadi jelas mati yang kalian takut pasti terjadi. Yang gak enak apa? Tanggung jawabnya tadi. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Orang kafir itu kalau datang kepadanya yang namanya mati, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku, hidup di dunia maksudnya, la'ali a'malu salihah, barangkali aku akan beramal saleh, fima taraktu, dalam hal yang aku tinggalkan. Ini Al-Quran. Maka apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Wa min innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimah yang diucapkan oleh orang kafir. Dalam riwayat yang lain, wa min wara'i barzakh ila yaumi yub'atsun, enggak bisa. Kamu udah kalau alam barzakh. Kamu sudah dalam alam barzakh, bukan alam dunia. Dulu kamu di alam hamil kandungan. Sebelum itu kamu di alam ruh. Sudah kamu lewati semuanya. Alam hamil sudah, alam ruh sudah. Sekarang kamu di alam dunia. Antar lagi kamu pindah ke posisi alam barzakh. Kalau udah di barzakh nggak bisa kembali ke dunia. Berarti yang ada, mumpung kita masih di alam dunia, alam yang bisa menentukan keberuntungan nanti atau kerugian nanti, maka ayo bagaimana kita gunakan sisa umur yang Allah berikan sama kita untuk menggapai, meraih sebesar-besarnya untuk supaya jadi orang beruntung nanti di akhirat. Jadi perhatikan ya, mulai sakaratul maut, kemudian masuk kuburan, fitnah yang pertama adalah soal mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar sama nakir, karaat seperti petir suaranya, bawa godok, kalau nggak bisa dipentung rontok sudah tubuh kita. Ya, mulai daripada pertanyaan itu, kemudian kondisi dalam kubur, apakah jadi raudhah min riyadil jannah, pertama dan surganya Allah, atau khufrah min khufarin nar,
atau jadi lubang-lubang neraka yang diisi dengan kalajengking dan sebagainya. Waliyadzubillah min. Semua tadi yang menentukan jadi enak dan tidaknya saat ini ketika kita hidup di dunia. Kalau hari ini Anda adalah ahlul khair, Anda adalah ahlul amal, ahlul ibadah, ahlul sidik, Anda benar-benar punya kemampuan punya perhatian terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Anda tuangkan yang Anda terima dari Allah, harta, tenaga, pikiran, mobil, kendaraan, rumah, semuanya untuk bagaimana berdakwah, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Anda tuangkan semuanya ibadah kepada Allah, Anda perbaiki hati Anda, jangan sampai ada riya, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada sombong, buat penyakit itu, diisi husnudzon, yakin dan seterusnya. Maka penentunya hari ini. Kalau hari ini kita nggak benar, nanti jadinya tambah lempah nanti. Iya, kenapa demikian? Kita lupa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kita enggak begitu bahasa Jawanya enggak kober, ngopeni mikir bar mati. Kenapa? Dibuat lupa daripada harta anak. Ya, dibuat lupa daripada harta anak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Yang namanya mati kalau sudah waktunya datang enggak bisa ditunda. La yastakhir sa'ah wa la yastaqdimun. Ya Allah, enggak bisa diajukan walau 1 jam, juga enggak bisa diundur juga walau 1 jam. Ya Allah, ada orang hidupnya pagi, siang, sore, malam mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya sampai enggak sempat ibadah. Akhirnya dihampiri malaikat maut. Ya, habis sudah waktu kamu harus segera kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya lillah, miliknya siapa? Allah, wa inna, dan kita ilaihi, kepada Allah rajiun, kembali. Maka malaikat maut mengatakan, ayo segera, kita akan menjalankan tugas Allah, perintah Allah. Maka dia katakan, tunggu sebentar, saya tak baca istighfar, saya minta waktu. Tidak bisa. Ya sudah, hasil kerja saya gadaikan aja dah. Sebenarnya saya ditambah waktu walau 1 hari, jangan 1 hari, 1 jam aja gak bisa. Ya Allah, jangan nunggu yang seperti ini. Jangan nunggu seperti orang kafir harus sudah masuk kuburan berbuat ali amal sholihan fima taraktu. Barangkali aku beramal soleh yang telah aku tinggalkan, segera, badiru, bersegera. Ya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hal ini terus menyertai dalam pikiran kita, minimal angan-angan yang enggak ada manfaat itu akan kita pertipis, akan kita pendekkan. Minimal kita ini enggak puas dengan perbuatan kita. Ya Allah, saya sudah baik belum ya? Kalau nanti sewaktu-waktu saya datang mati gimana nanti? Apakah benar-benar sudah siap atau? Dan kalau kita tafakur lagi, Pak, zat, kita akan siapkan bekalnya nanti. Oleh karena daripada itu, masya Allah, ya, kalau udah kita bicara maut, ya Allah, ya silahkan dah kita berbuat beberapa amaliyah yang bisa insya Allah menambah umur, seperti sedekah, Yazid bil umur, silaturahim. Ya, man sarahu ayuzada fi umrih, ayumadda fi umrih wa yuzada fi rizqih, falyasir rahimah kama qala. Sing romongso seneng duwite ditambah, umure ditambah, sambung tali silaturahim. Silakan kita amal seperti ini. Kita sedekah misalkan supaya tertolak daripada mati yang buruk. Bagaimana kemarin tadi kita bahas fadilah sedekah. Di dunia umur kamu ditambah, duitnya ditambah, badan kamu jadi sehat, ya, keluarga kamu berkah, yang kamu tinggalkan jadi berkah.
dan kamu dihindarkan dari mati yang buruk. Ini di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat, sedekah itu bisa menghapus kepada dosa. Bisa menjadi tameng kamu dari azab Allah. Bisa jadi payung kamu daripada terik panasnya nanti di mahsyar. Silahkan kita seperti itu. Ya, Anda berdakwah misalkan, ada juga menambah daripada umur atau hal yang lainnya. Ini hanya sebatas daripada upaya dan usaha kita. Namun penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah berbuat, kita nggak boleh protes. Dah, kalau kita berpikir yang namanya mati yang datang sewaktu-waktu, dan waliyadzubillah min dzalik, ya Allah, seandainya mati dalam kondisi maksiat kepada Allah, waliyadzubillah min dzalik, kita mati masih banyak tanggungan kita sama manusia. Nabi dihadapkan sama Nabi mayat, Nabi bertanya, "A'alahi dain, dia punya hutang enggak?" "Iya ya Rasulullah, saya enggak mau nyolati kalau dia masih punya hutang." Sebelum ada yang siap untuk melunaskannya, baru sahabat ada yang ngacung, "Saya siap ya Rasulullah." Baru Nabi mau, "Kira-kira kalau kita mati, keluarga, istri, anak tahu enggak dengan hutang kita? Kalaupun tahu, mau enggak dia lunasi? Kalaupun seandainya tahu pengen melunasi, mampu enggak dia melunasinya?" Atau waliyadzubillah min dzalik, tahu mampu tapi enggak mau, atau tahu pengen tapi enggak mampu, atau banyak kemungkinan. Oh iya, kalau mereka hidup, kalau ternyata mati lagi sudah, siapa yang tahu daripada tangganah ini? Ya Allah. Jadi kita lakukan hal seperti ini. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga jangan sampai malaikat maut datang menghampiri kita kecuali semua hutang-hutang kita telah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Atau hakul adami yang lain. Kita dikhawatir hal ini terjadi, semuanya sering terjadi, ya Allah. Kita lihat di samping kita banyak yang mati dalam keadaan fuj'ah, mati dalam keadaan dadak, sehat. Ya, kalau di tengah baca sholawat mati zen, di tengah berdakwah mati zen, puasa matinya enak. Tapi kalau dalam keadaan lalai, nonton bola, kalau totoan jagone kalah jantungan, apa kira-kira? Ya Allah, berbicara mautul fuj'ah, mati dadak, itu termasuk alamat daripada akhir zaman. Tapi kalau orang mukmin, mautul fuj'ah rahatul mukmin, mati dadak itu rahah, buat hiburan atau itu keistimewaan, penyegaran bagi orang mukmin. Yang ditinggal gak repot ngurus, yang mati gak mengalami sakit yang berkepanjangan, yang butuh dengan kesabaran dan sebagainya. Cuman sing dikhawatirkan dadake pas kondisi jelek. Lek dadaknya pas Anda sholat jamaah, Allahu Akbar, kemudian tumbang, sudah gak ada nyawanya, Masya Allah, suci menghadap kiblat, kondisi sholat zen. Tapi kalau dadaknya waktu acara apa yang terjadi dengan khamarnya, dengan kasful aurahnya, waliyadzubillah min dzalik. Ini khawatir sekali, Masya Allah. Sekarang mati dadak itu nggak nunggu sukses, nggak nunggu mudah, semuanya diambil. Ya Allah, ya Rabb, ya perbanyak kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Setan itu kalau ada orang minta sul khatimah, dia mengatakan qasama dhahri, sungguh punggungku telah dipecah sama orang yang selalu minta husnul khatimah. Saya masih punya satu kesempatan, semoga dia doa dalam kondisi ujub. Walhamdulillah. Makanya perbanyak minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Kalau sudah mati dapat musuh, walhamdulillah min
Dzalik ya Allah. Insyaallah ya, yang jelas kita minta panjang umur semuanya ya, sehat afiat, dimudahkan semua urusannya dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian kita hendaknya juga bertafakur tentang masalah akhlak dan amal yang telah dilakukan dan dicontohkan pada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya para musuh-musuh Allah. Dan apa kira-kira yang Allah siapkan bagi keduanya? Sama atau beda? Beda jauh. Bagaimana para pembela Allah? Bagaimana para kekasih Allah? Bagaimana para sahabat Nabi? Para keluarga Nabi? Para orang-orang yang berjuang meneruskan dakwah Nabi? Mereka dapatkan persiapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menentang Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, ya, Fir'aun, Namrud dan berbagai macamnya, apa yang saat ini dirasakan? Telah lewat itu semuanya kesombongan mereka. Telah lewat kenikmatan dunia mereka. Telah lewat kepuasan mereka dengan pasukannya yang paling banyak dan gagah berani. Lewat semuanya. Sekarang hancur sudah, mereka mendapatkan cicilan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun telah lewat juga kesabaran yang tinggi daripada para pejuang Islam. Mereka harus diculik, diteror, disiksa, dibunuh dan berbagai macamnya. Telah lewat semuanya. Dan mereka sekarang dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang baik, ya, orang-orang baik di mana tempatnya? Di dalam surga kenikmatan. Wa innal fujjara, dan orang-orang jahat di mana tempatnya? Lafi jahim, di dalam neraka jahanam, yang dikatakan azab terkecilnya saja dipakaikan sandal dan kepalanya mendidih. Dikatakan kalau seandainya api dunia dikumpulkan jadi satu, penduduk neraka diambil satu untuk dibakar dengan seluruh api dunia, tidur ngorok, tidur pulas. Kenapa? Terbiasa dibakar dengan api yang jauh lebih banter lagi panasnya. Kalau seandainya rantai daripada neraka ditaruh di atas gunung, akan leleh itu gunung. Padahal nggak ada sampai hari ini alat yang bisa melelehkan batu. Ya, mungkin hancur, tapi ini leleh. Kalau lilin leleh mungkin, kalau batu es leleh mungkin, kalau atom leleh mungkin. Ini batu bisa leleh, masih kena rantainya, belum adabnya. Bagaimana kemampuan kita menghadapi api, ya Allah? Jangan coba-coba ya. Wa in minkum illa wariduha. Dan dikatakan tidak ada di antara kita kecuali akan menanti melewati siratul mustaqim yang ditaruh di atas neraka jahanam. Ya, dikatakan a'adakum nasya'ar, lebih kecil daripada rambut, ahadun nasayf, lebih tajam daripada pedang. Sumunajjil ladina taqaw. Kemudian orang yang zalim dijatuhkan, yang takut kepada Allah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Apakah Anda pikir orang mukmin sama dengan orang fasik? Tidak, mereka tidak akan pernah sama. Afa'an man aqta wattaqa. Apakah orang yang bertakwa, orang yang ahli bersedekah, wattaqa, dan orang yang ahli takwa, wasaddaqa bil husna, yang membenarkan dengan kebaikan, fasanyassiruhu lil yusra, mereka akan dimudahkan untuk kebaikan. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah terhentak hatinya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang kayak gini dapat derajat tinggi di sisi Allah. Darajat 'inda rabbihim wa maghfirah, diampuni sama Allah, wa rizqun karim, dapat rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladziina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman.
wa 'amilus shalihat, dan orang-orang beramal soleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Akan dijadikan pengganti. Ya, akan dijadikan pemimpin seperti orang-orang sebelumnya. Wah, banyak dah ayat-ayat yang disitu jelas menerangkan bagaimana orang mukmin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kasihnya Allah, lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah. Masya Allah. Dari sini ayo dah berusaha ya sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa mengikuti peneladani daripada orang-orang soleh. Jangan seperti orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah katakan di Allah, faqulan akhadna bidzanbihi. Tuh mereka yang menentang Allah, kami tangkap dia karena dosanya. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiban, wa minhum man akhadhathu sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum aghraqna. Macam-macam Allah mengadab orang itu. Ada yang didatangkan cerita malaikat saking banternya mati mereka. Ada dia datangkan angin, ada yang ditanam di dalam bumi. Seperti Qarun, wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tanam Qarun dalam keadaan hidup-hidup ke dalam tanah. Ya, wa bidarihi, dan seluruh kekayaannya Qarun. Ada di antara mereka seperti itu. Ada wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kan anfusahum yadlimun. Allah dengan hal itu bukan zalim sama mereka. Mereka yang zalim kepada Allah. Mereka yang zalim kepada mereka sendiri. Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki dan perempuan satu sama lain saling ngajak kemungkaran, saling ogah daripada kema'rufan. Itu karakter daripada mereka. Ya apa? Berangkat, ngaji, jangan ngaji misalnya. Saling mencegah daripada kema'rufan, tapi saling ngajak kepada kemungkaran. Kalau udah gitu, apa kata Allah? Wala'anahumullah walhum adzabun muqim. Orang yang saling ngajak kepada kemungkaran. Orang itu kalau buat mungkar kadang-kadang enak, cari temannya enak. Setia tapi dalam perkara mungkar. Ya, satu sama saling memperkuat. Enggak duit, ustaz sini. Ustaz buka nyawa. Ya, kalau mungkar mereka enteng. Tapi kalau ma'ruf berat. Orang kayak gini apa? Allah akan laknat kepadanya dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kalau orang mukmin satu sama lain menjadi aulia, penolong kepada yang lain. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan. Itu enggak boleh. Tapi saya dimusuhi. Sudahlah, tenang, saya sebagai teman kamu. Kalau kamu dimusuhi, sama dia musuhi sama kamu. Yang menimpa kamu, menimpa aku. Ya, dan seterusnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan kemudian ada kita punya teman kepengen menjalankan ma'ruf, dimusuhi, kemudian kita salahkan. Lah salahin dia, jangan. Kita bela. Wa ridwanullah minallahi wa ridwanullah akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Orang yang kayak tadi, orang mukmin saling kuat menguatkan di dalam ajak-ajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka dapat ridho yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil dunya wa tumul biha. Ya, ada orang itu enggak pengen berjumpa kepada Allah. Sing wis kadung penang nang dunya, duitnya oke, omahnya apik, ombo, bisnisnya lancar. Mereka pengennya nggak berjumpa sama Allah, nggak bisa. Semuanya harus berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semua tadi tafakur tadi minimal mendorong kita supaya gemar untuk beramal baik.
Ayo kita menyusul kepada para sahabat Nabi. Ayo kita menyusul kepada para tabi'in, kepada para masyayikh, kepada para guru, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kepayahan mereka sudah berlalu, sekarang nikmat. Berarti bagaimana, ayo kita sejenak aja kita sabar. Ya, entar lagi kita akan mendapatkan nikmat seperti mereka dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal usri yusra. Kita payah hari ini, besok di akhirat enak, di alam kubur enak, seterusnya enak. Makanya Sayyidina Utsman ketika lewat kubur menangis lebih hebat daripada di saat ngaji sama Nabi diceritakan surga. Kenapa demikian? Karena saya dengar daripada Nabi Muhammad di tempat ini, yakni kubur, kalau udah dapat azab, setelahnya lebih parah. Dan kalau di sini dia dapat nikmat, setelahnya akan lebih ringan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi dah. Ya, yang jelas, ayo bagaimana kita terus membaca sejarah-sejarahnya orang saleh. Sejarahnya orang-orang yang telah sukses, sejarahnya daripada para sahabat yang mereka luar biasa. Mereka di tengah mereka udah nggak ada Nabi, tapi hati mereka nggak pernah lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Setiap malam mereka mimpi ketemu Nabi Muhammad. Setiap saatnya mereka dapat arah daripada Nabi Muhammad, dapat bisyarah daripada Nabi Muhammad. Yang jadi target mereka bagaimana bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap amal daripada kita semuanya dilaporkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan mereka luar biasa, Masya Allah, seperti para sahabat Nabi. Sampai di antara mereka ditanya, pengen tidak masuk surga? Kalau di surga tidak ada Nabi, saya nggak pengen masuk surga. Sehingga karena cintanya sama Nabi, mereka nggak sadar mematuhi semua perintah Nabi Muhammad SAW. Man ata'ar Rasul faqad ata Allah. Yang taat sama Rasul sama taat dengan siapa? Allah. Oleh karena itu mereka mendapat keuntungan itu karena taatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Katakan ya Muhammad, jika kamu ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagaimana para sahabat ya Allah, kalau udah sama sunnah luar biasa. Sampai di antara mereka ada badut tabi'in disuruh makan semangka gak mau. Kenapa? Saya dengar ada riwayat Nabi makan semangka, cuman riwayat membelahnya dari sebelah mana gak ada. Artinya saya tidak akan makan, tidak akan berbuat kecuali saya dengar riwayat untuk nyontoh sama Nabi Muhammad SAW. Mereka seperti itu, sabar dan sabar, akhirnya sekarang jadi enak. Ya Allah, semoga lagi kepada senantiasa diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.